Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tema ya. Pelajaran tema tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalian bisa buka di halaman 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama dari ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Bergerak. Ya. Bergerak artinya kemampuan berpindah tempat atau kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemampuan untuk bergerak makhluk hidup bervariatif, tergantung jenis dan habitatnya. Contohnya, cicak bergerak dengan merayap, ikan berenang dengan siripnya, burung terbang menggunakan sayap. Nah, itu contoh daripada bergerak ya, hewan-hewan yang bergerak dengan bervariatif ya. Ada yang merayap, ada yang berenang, ada yang terbang menggunakan sayapnya. Nah, yang selanjutnya itu bernapas. Ya. Bernafas artinya menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, itu. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, burung bernapas dengan paru-paru ataupun di hawa, katak bernapas dengan paru-paru dan kulit, cacing bernapas dengan kulit. Nah, itu contoh makhluk hidup yang bernapas dengan alatnya masing-masing ya. Nah, tumbuhan itu bernapas melalui stomata. Kalau kalian tahu ya, stomata yang berada di daun dan lentisel yang berada di batang. Tumbuhan bernapas menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen pada siang hari. Sebaliknya, tumbuhan menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Fungsi bernapas pada tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis atau memasak makanannya ya. Jadi, tumbuhan itu bernapas dengan menggunakan apa namanya? Stomata ya. Stomata yang berada di daun. Nah, itu. Jadi dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen di siang hari. Kalau manusia itu bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paham sampai sini ya? Oke. Selanjutnya yaitu C. Bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah volume tumbuhnya. Itu bertumbuh ya. Itu bertambah volume, bertambah tinggi dan volume itu bertumbuh. Kalau berkembang apa? Perubahan secara keseluruhan dari kecil hingga dewasa ya. Perubahan secara keseluruhan dari kecil hingga dewasa. Ya. Selanjutnya berkembang biak. Nah, berkembang biak. Cicak dan ikan memiliki perkembangbiakan yang sama, yaitu bertelur atau bahasa ininya ovipar. Ya, ovipar. Kuda, kelinci, lumba-lumba dan manusia berkembang biak dengan beranak atau vivipar. Ya. Jadi apa?
Kalau bertelur itu namanya ovipar. Contohnya apa? Ikan, cicak. Nah, kalau beranak itu namanya vivipar. Vivipar. Ya. Apa contohnya yang vivipar? Berkembang biak dan beranak. Manusia, lumba-lumba, dan kelinci. Dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, yang E, memerlukan ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk kelanjutan hidupnya. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makanannya, sedangkan beberapa hewan memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Seperti kambing dan kuda memerlukan rumput, burung makan biji-bijian, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, F, peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang berbeda. Misalnya, manusia akan silau jika melihat cahaya matahari atau akan merasa sakit jika tertusuk tajam. Apa ulang lagi ya. Misalnya, manusia akan silau jika melihat cahaya matahari atau akan merasa sakit jika tertusuk tajam. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Nah, dan setiap makhluk hidup memiliki rangsangan yang berbeda-beda, tidak disamakan. Contoh lain ya, daun putri malu. Kalian tahu ya, daun putri malu ya, apabila disentuh maka dia akan menguncup. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apa itu bergerak? Apa itu bergerak? Ada ya, tadi tulisannya bergerak adalah bla 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 bla. 2, mobil dapat bergerak, tapi apakah bisa disebut makhluk hidup? Ya. 3, apa itu bernapas? 4, dengan apa katak bernapas? 5, dengan apa ikan bernapas? 6, apa itu bertumbuh dan berkembang? 7, apa makan kambing dan burung? Nah, udah ya, apa makan kambing dan apa makan burung? 8, apa itu ovipar? 9, apa itu vivipar? 10, tumbuhan bernapas melalui apa? Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Ini tugas kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian kerjakan ya dengan bantuan orang tua kalian atau kakak kalian atau saudara kalian ya. Oke, apa lanjut ya? Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.